umat yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ada suatu riwayat yang diriwayatkan dari Sa'id bin Sam'an. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau pernah mendengar Abu Hurairah sedang meminta perlindungan kepada Allah dari dua hal, mohon maaf. Yang pertama, Abu Hurairah memohon kepada Allah agar dilindungi dari kepemimpinan orang-orang yang kecil atau kepemimpinan anak-anak. Kedua, beliau berlindung kepada Allah dari kepemimpinan dari pemimpin orang-orang bodoh. Dua hal tersebut beliau berlindung dari dua hal tersebut. Pertama, pemimpin anak-anak. Kedua, pemimpin orang-orang bodoh. Jadi ada dua. Kemudian kita ketahui bahwasanya kepemimpinan itu harus diemban atau dipegang oleh orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang-orang yang mempunyai kekuatan. Nah, di sini disebutkan pemimpin anak-anak. Anak-anak kita ketahui kecil, belum punya kemampuan berpikir yang matang, belum punya kemampuan dalam segi fisik. Begitupun orang bodoh, kemampuannya sangat terbatas. Bahkan bisa jadi ketika suatu tempat atau suatu negara atau suatu provinsi, kabupaten sampai akhirnya ke RT itu ya, perusahaan juga ketika dipimpin oleh orang bodoh maka semuanya akan sesat. Ketika dipimpin oleh orang anak kecil maka semuanya akan kacau. Dari dua hal ini beliau memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Dan salah sahabat yang lain atau muridnya mungkin dari sahabatnya bertanya kepada beliau. Dari Sa'id bin Sam'an berkata, Ibnu Hasanah Al-Juhani memberikan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Abu Hurairah tentang hal tadi. Kenapa memohon perlindungan dari dua hal tersebut? Ma ayatu dzalik? Qala an tuqta'al arham wa yuta'ul mughwi wa yu'sal mursid. Apakah tandanya dari hal-hal tersebut? Minimal ya, kita berpikir dari dua hal tersebut, skop ataupun jangan gede gitu ya, jangan negara, skop keluarga saja. Apabila keluarga dipimpin oleh orang yang bodoh, kalau anak kecil nggak ada yang mimpin keluarga enggak ya, tapi kalau dipimpin suami umpamanya orang yang bodoh, pasti istri dan anaknya akan terbawa, akan terjerumus dengan apa yang dia sampaikan. Nah, kita juga patut berlindung dari hal tersebut. Karena mungkin dalam skop yang besar ya, terlebih negara apabila dipimpin oleh orang yang kurang berakal, kemampuannya minim, terus pengetahuannya sedikit, maka negara pun akan kurang maju. Bahkan negara akan kacau balau terhadap kebijakan-kebijakan yang disampaikan dari orang tersebut. Maka Abu Hurairah berlindung dari dua hal tersebut. Kapan terjadinya? Salah seorang bertanya kepada beliau, apakah tandanya, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab tadi, antuqta'al arham, yaitu ketika silaturahmi diputus. Ketika silaturahmi mudah untuk diputus, sangat mudah sekali. Bisa jadi kakak dengan adik atau anak dengan orang tua. Kita ketahui ya, kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali. Dari hal sepele yang terjadi dalam masalah dalam keluarga, adik dengan kakak bisa saling bunuh. Atau orang tua dengan anak, orang tua yang dibunuh oleh anak. Itu sangat menjadi perbuatan yang sangat diharamkan. Karena tadi pertama melakukan pembunuhan, tidak bersabar, kemudian ia melakukan pemutusan silaturahim.
kita mah jangan sampai seperti itu. Jadi ketika adanya silaturahim diputuskan atau terputus dengan cara mudah, maka siap-siap kepemimpinan yang dua tadi akan segera datang. Kemudian kedua, kapan itu terjadi? Tandanya yaitu orang yang menyesatkan ditaati. Orang yang menyesatkan ditaati, berarti orang bodoh. Orang bodoh menyampaikan fatwa atau pengetahuan yang dia ketahui dengan seenaknya saja, lalu disampaikan kepada jamaahnya, harus seperti ini, lalu jamaahnya mengiyakan, mengikuti terhadap kesesatan dia yang ia lakukan, maka siap-siap kepemimpinan orang bodoh pun akan muncul di muka bumi ini. Banyak sekali kejadian seperti itu, bahkan ya sebagai tipu daya ya, orangnya mungkin pernah mendengar ya, atau pernah nonton di salah satu, sudah tersebar di media, ada seorang yang dinyatakan orang yang mempunyai ilmu, kemudian dia mengobati orang yang sedang sakit, lalu keluar apa gitu ya, percikan api, dia sepele ya, melemparkan air ke tembok, ke bawah, ke lantai, tapi dor gitu, sampai meledak si air tersebut. Kemudian nemu barang gitu ya, udah diruqyah tempatnya, nemu barang seperti ini, keris kecil, kemudian ada keris listrik, mungkin ketahui. Nah itu ketika diikuti seperti itu, dan ternyata ditanya, dilihat dari pengetahuan keagamaannya sangat minim sekali. Bahkan dalil manusia dan jin untuk diciptakan itu untuk apa? Beribadah. Dalilnya apa? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, katanya gitu. Jauh sekali kan ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah. Katanya artinya gitu. Kan menentang sekali ya, berjauhan sekali dengan isi dalam Al-Qur'an. Maka orang-orang yang bodoh biasanya mereka ketika menjadi orang yang ditaati atau menjadi pemimpin, maka kebijakan ataupun fatwanya akan memunculkan fatwa yang tidak bijaksana, fatwa yang tidak elegan, fatwa yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan orang-orang yang benar. Kemudian dan yang ketiga adalah tiga tandanya, yang ketiga, orang yang memberikan petunjuk didurhakai. Sebaliknya ya. Kalau tadi mau orang bodoh ditaati, ini mau orang yang memberikan petunjuk, orang yang pintar, orang yang solih, tapi didurhakai. Orang yang pintar tersebut memang ketika dalam skop suatu perkumpulan atau negara atau perusahaan, akan tetapi mereka sedikit ya, orang pintarnya sedikit, maka jangankan sedikit, banyak juga sudah ditutup ketika orang-orang soleh dipimpin orang-orang bodoh. Pasti akan ditentang. Terlebih kalau sedikit, udah dihabisin. Makanya sekarang harus diperkuat keimanan kita. Ketika kita dalam bersosialisasi dengan masyarakat, pasti ujian ketika berdakwah itu banyak, teman-teman. Ujian ketika berdakwah kepada masyarakat, siap-siap untuk diberikan komentar, siap-siap untuk diberikan cacian dan penentangan biasanya. Karena biasanya apa yang kita bawa dengan kebenaran, sedikit tidaknya dalam proses berdakwah pasti akan ada penentangan. Misalnya saja seseorang pulang ke kampung halamannya, sedangkan di pesantrennya tidak melakukan hal seperti itu. Maka ketika dilakukan dalam masyarakat mereka, ambillah perkataan atau gerak yang menjadi gerak bijaksana. Jangan sampai kita memvonis orang tersebut salah, akan tetapi dengan cara yang kurang tepat. Tapi pilahlah perkataan, kemudian perilaku kita, buktikan dengan pengamalan kita sehari-hari untuk dilihatkan kepada mereka. Tapi jangan niat ingin dilihat mereka, akan tetapi dengan berdakwah seperti itu. Maka siap-siap. Makanya ada salah satu walau alam siapa, saya dakwah ke
tempat saya, akan tetapi orang-orang di sana tuh nggak respect terhadap saya. Ya memang seperti itu. Ketika dakwah itu pasti akan ada penentangan dulu. Tapi dalam proses Nabi Muhammad pun beberapa tahun ketika dakwah sampai sekarang pun tetap akan ditolak. Maka teman-teman, perkuat diri kita dengan apa? Dengan memperkuat keimanan kita serta ketakwaan kita. Dan dijali diri kita dengan pengetahuan yang Rasul ajarkan kepada para sahabat. Kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dua pegangan ini adalah modal bagi kita untuk bisa berdakwah kepada masyarakat. Tiga hal tersebut ketika muncul di dalam kehidupan kita, yaitu pertama, silaturahim mudah diputuskan ya. Maka dosa-dosa yang memutuskan silaturahim itu ya tidak masuk surga, akan tetapi masuk neraka. Kedua, orang yang bodoh tapi ditaati. Ketiga, orang yang memberikan petunjuk akan tetapi mereka didurhakai. Maka tiga hal tersebut entah kapan akan terjadi, mungkin sekarang sudah terjadi hal tersebut, akan tetapi atau bisa jadi keesokan hari atau di masa mendatang, maka kita bersiap-siap dalam menghadapi kejadian tersebut. Dengan apa? Pertama tadi diajarkan oleh Abu Hurairah, senantiasa berdoa dari hal tersebut. Dari kepemimpinan anak-anak dan kepemimpinan oleh orang-orang bodoh. Maka silahkan teman-teman perkuat diri kita dengan keimanan dan ketakwaan. Curahkan segala kemampuan kita dalam proses belajar untuk kita mempunyai atau mencapai pengetahuan yang banyak. Jangan sampai kemampuan kita sudah kuat, akan tetapi ikhtiar kita kurang maksimal. Fasilitas sudah difasilitasi, ilmu yang disampaikan dari guru-guru sudah ada, maka siapkan diri kita senantiasa bergerak, terus menguasai diri kita supaya kita bisa melewati dalam proses belajar. Limpahkanlah segala kemampuan kita dalam proses belajar, agar kita mendapatkan pengetahuan yang banyak. Jangan sampai kita nanti ditunjuk menjadi pemimpin, akan tetapi kemampuan kita masih terbatas, masih kurang. Bisa jadi ketika kita menyampaikan hal tersebut, hal kebijakan yang menjadikan ditujukan kepada umat, akan tetapi fatwa kita ataupun penyampaian kita sangat berbeda dengan kebenaran yang seperti dalam agama. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.